أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa memulai kajian perdana khususnya di bulan Ramadan yang insyaallah ta'ala kajian ini adalah kajian yang perdana yang pertama kali diadakan khusus di bulan Ramadan, mengkaji kitab Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Semoga saja dari perdana ini di tahun yang akan datang kita bisa melanjutkannya kajian yang lebih meriah dan lebih bagus, lebih tertib dengan tema yang berbeda insyaallah ta'ala, sehingga pada bulan ini khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan waktu kita sedikit saja 40 menit untuk membahas tentang tauhid yang jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah as-sahihah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tauhid sebenarnya, kalimat tauhid ini sangat sering antum dengar, sering didengar oleh setiap muslim kalimat tauhid. Akan tetapi cuman mendengar saja tidaklah sama dengan orang yang mengkajinya, asal dari kalimatnya, kemudian apa makna daripada kalimat tauhid. Maka dari itu para ulama khususnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mencatat dalam atau mengawali babnya dalam kitab tauhid, yaitu yang pertama adalah at-tauhid, babut tauhid. Karena apa? Asal mula daripada semua peribadatan atau syariat Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya adalah tauhid. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
Wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak menciptakan jin wal insa, dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah atau mentauhidkanku. Illa liya'budun, asalnya liya'buduni, ya. Ada yang ingat liya'buduni? Ini ya, liya'buduni, ya, liya'budun, ya, untuk menyembahku, ayyuwahidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tauhid menurut bahasa itu dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid itu asalnya menurut bahasa dari asal kata atau wazan wahada yuwahidu tauhidan, ya. Berarti wazannya apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, yaitu idza ja'alahu wahidan, yaitu menjadikan sesuatu menjadi satu, ya. Wahada yuwahidu tauhidan itu menurut bahasa. Wahada dari kalimat atau asalnya adalah dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Menurut bahasa, menurut syariat atau menurut istilah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala menurut istilah dalam hal rububiyah Allah, uluhiyah dan asma was sifat, ya, dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma was sifat, dan sifat, asma dan sifat. Nah, akhwan sekalian, rahimahumullah, dari istilah ini juga bisa kita ambil faedah bahwasannya tauhid itu oleh para ulama dibagi menjadi 3, ya. Tauhid oleh para ulama dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Sebagian orang di sana ada kelompok yang mengingkari pembagian tauhid ini, ya. Ada yang mengatakan sampai berlebih-lebihan bahwasannya pembagian tauhid ini adalah perkara bid'ah karena tidak pernah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, ada yang mengatakan, dan ini tentunya perkataan yang batil, perkataan yang tidak benar. Karena apa? Yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu semuanya berkisar antara 3 tauhid ini. Ada kalanya tauhid rububiyah, ada pula uluhiyah dan asma wa sifat. Perkataan yang batil ini bisa dijumpai di mana-mana dan tidak segan-segan membid'ahkan orang yang membagi tauhid 3 ini. Makanya Syekh Abu Bakar Zaid membantah seorang ulama yang mengatakan bahwasannya seseorang yang mengatakan bahwasannya pembagian tauhid ini menjadi 3, tauhid menjadi 3 itu adalah bid'ah, dibantah oleh Syekh Abu Bakar bin Zaid. Salah satunya, bantahan yang pertama, itu tidak benar orang yang mengatakan bahwasannya itu bid'ah. Bukan bid'ah. Karena apa? Bid'ah itu mengadakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Sedangkan ini tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu
bisa dijumpai dalam Al-Qur'anul Karim secara keseluruhan. Semuanya, contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah itu tauhid. Alhamdulillah tauhid uluhiyah. Karena segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pujian selain pujian itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rabbil alamin rububiyah. Ya, jadi jelas bahwasannya yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu semuanya mencakup tauhid rububiyah dan uluhiyah, termasuk asma wa sifat. Asma wa sifat contohnya dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim, asma wa sifat. Berarti yang ada di dalam Al-Quran itu mencakup 3 ini. Walaupun sebagian ulama ya ada yang menambah lagi, yaitu tauhid hukumi. Ya, tauhid hukumi. Ya, sebagian ulama, tapi semuanya sudah mencakup tauhid uluhiyah. Itu sudah mencakup tauhid uluhiyah. Ada yang sebagian ulama yang katakan tauhid hukumi, yaitu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar bin Zaid bahwasanya pembagian ini seperti yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Contohnya pembagian fi'il. Fi'il itu ada fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ada 3. Ya, berarti itu sudah ada pada zaman orang-orang terdahulu sebelum siapa? Jadi sudah ada dan sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya, pembagian ini bukanlah hal bid'ah, ya, akan tetapi seperti halnya para ulama, ya, para ulama membagi fi'il atau membagi yang lainnya apa? Membagi fi'il itu dibagi menjadi 3 sama saja. Karena apa? Yang ada pada fi'il itu yaitu ada kalanya madhi, kemudian mudhari', ada kalanya juga. Nah, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Al-khalqu bil khalqi, penciptaan, kemudian wal mulki dan ya pengaturan, wal mulki dan keesaan, kerajaan atau ya, kemudian wat tadbiri dan mengatur alam semesta ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Tauhid atau kitab Qaulul Mufid. Ya. Contohnya sifat rububiyah itu seseorang meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhid rububiyah. Yang tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amr. Kemudian dalam surah Luqman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun." Ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya wala in sa'altahum, ketika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah Allah. Qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Ya. Di sini juga dijelaskan oleh para ahlul ilmi bahwasanya tauhid rububiyah ini juga yang diyakini oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW. Seperti halnya dalam surah Al-Mu'minun panjang. Ya, surah Al-Mu'minun juga menjelaskan siapakah yang memberi rezeki. Orang musyrik akan menjawab, memberi rezeki adalah Allah. Siapakah yang mengatur alam semesta ini? Dia akan menjawab, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Ya, itu diyakini oleh
oleh orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW. Jadi salah kalau mengartikan makna la ilaha illallah itu cuman diartikan oleh sebagian orang mengartikan bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar. Ya, kurang sempurna. Ya. Benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena rububiyah ini diyakini oleh orang-orang musyrik, ya, yang diingkari oleh orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah seperti yang dijelaskan oleh para ulama, tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Ya, tauhid uluhiyah adalah tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah adalah tauhidul ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Dan inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, ya, tujuannya yaitu tauhid uluhiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Wa laqad ba'atsna dan kami telah mengutus fi kulli ummatin, setiap generasi, setiap umat, rasulan, seorang rasul. Tujuannya Allah SWT mencipta atau mengutus seorang rasul itu apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar manusia itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Ya, taghut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang taghut dan dalil-dalil tauhid insyaallah taala kita akan baca di setelah setelah definisi daripada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Nah, ibadah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ibadah itu dimutlakkan kepada dua perkara. Ya, dimutlakkan kepada dua perkara. Yang pertama adalah at-ta'abbud. At-ta'abbud atau ya, at-ta'abbud atau bermakna at-tadhallul lillah. Bermakna at-tadhallul lillah, merendah atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutlakkan ibadah itu yaitu bahwasanya bermakna at-tadhallul lillah. Nah, yang pertama adalah at-tadhallul lillah, yaitu menghambakan diri atau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Kalau dia tadallul, merasa rendah atau menghambakan diri, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dimutlakkan kepada dua perkara. Ya. Pertama adalah tadallul, menghambakan diri, yaitu kalau hamba sahaya disuruh kemana saja harus taat kepada, ya, kalau hamba sahaya disuruh kemana saja harus taat kepada ininya apa? Tuannya, harus taat kepada tuannya, yaitu ketika apa? Bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mahabbatan wa ta'ziman. Antum harus tambahi mahabbatan wa ta'ziman, yaitu dengan cinta dan menghormati, mengagungkan. Ini bedanya antara melaksanakan perintah manusia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kalau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan mahabbah dan ta'zim. Memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Ada manusia yang diperintah, dia menjalankan perintah, tapi di dalam hatinya ada rasa marah dan benci. Lain kalau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan mahabbah, cinta. Demikian juga dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya, ketika memuji Allah Subhanahu wa taala itu harus didasari dengan mahabbah dan ta'zim. Demikian juga ketika menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya harus mahabbah dan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orangnya bedanya pujian manusia dengan pujian kita memuji ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita memuji manusia mungkin itu cuma mujamalah. Mujamalah itu cuma manis-manis lisan saja. Ya. Untuk akrab saja. Wah, Masya Allah, ini biar. Atau kalau zaman jahiliyah dulu, ya, mereka memuji pemimpin-pemimpin mereka untuk mendapatkan uang. Karena ada syair-syair jahiliyah, ya. Antum kalau belajar syair-syair jahiliyah memuji-muji pemimpin mereka biar mendapatkan uang. Itu bedanya kita, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah atasan kita. Antum kalau disuruh oleh atasan, kadang-kadang kalau apalagi kalau udah kebanyakan disuruh terus, mesti hatinya marah. Ya, itu bedanya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah atasan kita. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala harus didasari dua sifat, yaitu mahabbah dan ta'zim. Kalau didasari dengan dua sifat ini, maka seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan senang, ya, dan penuh rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini faedah yang luar biasa. Faedah itu teman sekalian, itu tadhallul yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya ibadah itu, yang kedua tadi secara khusus, ya, yang pertama tadi yaitu menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan semua perintah, meninggalkan larangannya dengan rasa cinta dan ta'zim. Kalau yang kedua adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, mendefinisikan atau mengartikan makna ibadah, yaitu ismun jami'un, nama dalam bentuk jamak. Nama dalam bentuk jamak. Ismun jami'un, nama dalam bentuk jamak. Berarti nama dalam bentuk jamak ini maksudnya apa? Ibadah itu bukan satu, banyak sekali ibadah. Ismun jami'un, nama yang sudah memuat, bisa gitu ya, dalam bentuk jamak atau nama yang sudah memuat likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu, setiap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Nama yang memuat setiap hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, minal aqwali wal a'mal, dalam hal perkataan atau perbuatan yang sifatnya zahir dan batin, ya. Ini harus dihafalkan, kalau bisa talibul ilmi harus tahu ini makna ibadah, sekaligus tahu bagaimana menjabarkannya. Ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah, yaitu nama yang memuat hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu sesuatu yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Kalau yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yardahu, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Hah? Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan sekalian. Ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu ya lakumul Islam dinan." Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensyariatkan ya, mengikuti Rasulullah SAW dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Minal aqwal, dari perkataan, yang sifatnya ibadah, yang sifatnya ya aqwal atau perkataan, yaitu membaca Al-Qur'an, membaca hadis, ya. Membaca Al-Qur'an, kemudian membaca azkar pagi petang, itu termasuk adalah ibadah yang sifatnya qauliyah. Kemudian wal a'mal, dan perbuatan contohnya salat, kemudian haji, puasa, ya. Amal adh-dhahirah wal batinah, baik itu secara zahir atau batin. Antum tahu, siapa yang tahu kira-kira ibadah zahir dan ibadah batin? Ibadah zahir contohnya salat, ya, puasa, haji. Kemudian ibadah batin sabar, terus kemudian ikhlas, terus kemudian tawakal, kemudian iman, terus kemudian mahabbah di hati. Masa bisa ini kan? Mahabbah, kemudian roja, kemudian khauf. Itu adalah ibadah yang sifatnya batin. Ya. Nah, kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu ibadah. Ya. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang tidak diakui oleh orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW, yang diingkari ketika diajak ya membaca la ilaha illallah, dia tidak mau mengucapkannya. Ya, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ini tauhid uluhiyah ini, mereka akan sombong, enggak mau tahu makna daripada la ilaha illallah. Dan dijelaskan oleh para ulul ilmi, orang sekarang ini jarang yang mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Kenapa? Lebih pintar orang-orang musyrik dahulu, enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lebih pintar orang-orang dahulu daripada orang sekarang. Orang sekarang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih pergi ke dukun, masih meminta kepada di kuburan, masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang dahulu tahu dia makna la ilaha illallah, enggak mau mengucapkannya. Contohnya paman beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri mati dalam keadaan kafir, yaitu mengikuti agama nenek moyangnya. Karena apa? Mengetahui makna la ilaha illallah. Ketika suruh mengucapkan qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sampai 3 kali. Tahu makna daripada kalimat la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika meminta di dalam syada'id istighosahnya pergi ke dukun atau pergi ke kuburan, selamatan dan seterusnya, itu merupakan ya perbuatan syirik. Dan kalimat la ilaha illallahnya bermanfaat ya? Tidak bermanfaat. Ya, kalimat la ilaha illallahnya tidak bermanfaat walaupun dibaca 1000 kali atau berhari-hari. Kalau dia menyekutukan Allah SWT, melakukan perbuatan syirik, maka ya amal-amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. May yusyrik billah faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang berikutnya adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ya,
Tauhid asma wa sifat yaitu tauhid asma wa sifat yaitu ifradullah azza wa jalla bima lahu min al-asma'i was sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tauhid asma wa sifat, sekalian rahimahullah, ini banyak yang terjerumus salah mengartikan asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kelompok yang namanya Jahmiyah, ya, mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Para ahlul ilmi sepakat bahwasannya Jahmiyah itu adalah kafir karena mengingkar semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, ya, bahwasannya Jahmiyah itu menyembah zat atau Tuhan yang tidak memiliki sifat dan tidak memiliki nama. Jadi, nggak ada sama sekali, nggak ada sifatnya sama sekali. Ya. Ada sebagian kelompok yang mencomot-comot nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang cocok saja. Contohnya Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian lainnya ya, Mu'tazilah, sebagian saja. Comot-comot yang cocok. Yang tidak cocok tidak dimasukkan kepada, walaupun itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Padahal kalau dia seandainya menafikan sifat Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menafikan salah satu sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Karena itu bahayanya. Kenapa? Nah, ini yang dibahas masalah akidah itu di sini. Istiwa. Contohnya istiwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Sudah jelas, maknanya jelas sekali bersemayam. Nah, semayam itu seperti apa? Ya jelas. Sudah diketahui. Ya, makanya kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Wa su'alu bihi bid'atun. Enggak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Maklum sudah jelas. Istiwa maklum jelas. Tapi di sana ada sebagian yang menafikannya. Wah, kalau Allah SWT bersemayam berarti sama dengan raja, sama dengan manusia. Lihat ini, hawa nafsu mendahulukan akal. Termasuk orang-orang ahlul kalam. Ya. Mereka terjerumus atau tersesat dalam hal asma wa sifat ini. Ya, terjerumus dalam hal asma wa sifat ini. Dalam Al-Qur'anul Karim contohnya sifat yad, tangan, ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Ya, kalau dia menafikan yad berarti menafikan salah satu ayat itu. Keras. Khususnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, keras masalah ya asma wa sifat ini. Tentunya ini ada bab khusus masalah asma wa sifat ini. Sudah dijelaskan ditulis khusus oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab apa? Belum tahu tentang akidah, khusus dengan masalah akidah wasatiyah, ya, yang dikarang cuman antara adzan dan iqamah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, kitabnya sekarang kalau bisa berjilid-jilid. Subhanallah, ya. Ya, tentang asma wa sifat banyak yang sekali yang terjerumus dalam hal asma wa sifat. Insyaallah taala semoga saja di tahun berikutnya kita membahas tentang asma wa sifat, ya, kaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu bahwasannya asma wa sifat, bagaimana ahlu sunnah wal jamaah mendefinisikan, meyakini asma atau nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam
Al-Qur'anul Karim dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam atau yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa bila tahrifin wa ta'wilin wa ta'tilin wa tashbihin wa takyifin. Ya. Jadi menetapkan semuanya. Kalau tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maknanya dijelaskan oleh para sahabat, ya sudah, artinya sudah maklum, paham. Ya. Artinya sudah jelas. Pendengar, ya, mata diartikan mata, Allah SWT memiliki mata. Kemudian tangan diartikan dengan tangan. Pendengaran ya diartikan pendengaran. Yang jelas pendengaran manusia tidak sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendengaran Allah Subhanahu wa taala luas, kalau manusia mungkin terbatas. Bukan mungkin, terbatas pendengaran manusia. Itu bedanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ini huwas samiul basir ini membantah orang yang menafikan sifat as-samiul basir. Ya. Setelah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, membantah orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, mendengar, maha mendengar, as-samiul basir, dan maha melihat. Ya. Jahmiyah itu membantah mereka bahwasanya Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Nah, dengan tanpa tahrif itu bisa diartikan ta'til, bisa diartikan ta'wil. Tahrif itu ada dua, tahrif lafzi dan tahrif maknawi. Ya, tahrif lafzi contohnya istiwa diartikan istaula. Ya, istiwa diartikan istaula. Itu namanya tahrif lafzi. Kalau tahrif istaula artinya istaula artinya apa? Istaula merajai, ya istaula itu ya bahasa Indonesia menguasai, ya menguasai, istaula menguasai. Kemudian yang tahrif maknawi contohnya yad diartikan qudra atau kekuasaan, itu tahrif maknawi. Padahal enggak ada satu sahabat pun mengatakan bahwasanya makna yad adalah kekuasaan, kecuali memang ada qarinah-qarinahnya atau hubungan-hubungannya bahwasanya yad itu artinya adalah kekuasaan. Kemudian bila tahrifin wala ta'tilin, ta'til itu menafikan semua nama dan sifat, tidak diadakan sama sekali seperti Jahmiyah. Wala ta'tilin wala takyifin, dan tidak boleh takyif. Bagaimana itu? Apa contohnya? Allah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala turun, ya, sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, turun Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Gak boleh bagaimana turunnya, itu sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang cocok, yang la yaliqu bihi jalla wa ala, ya, cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagaimana itu duduknya, apakah duduk seperti ini. Kemudian wala tashbihin atau tamtsil, dipermisalkan, ya, seperti halnya ini ada musyabbihun juga ada. Kelompok musyabbihun ada, ya, itu ada pada orang-orang wahdatul wujud. Ya, orang wahdatul wujud ada di mana saja ada, di mana-mana ada. Khususnya di Indonesia orang-orang thariqah wahdatul wujud. Nah, Allah itu ada di saya itu Allah, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Orang mutasawwifun, ya, itu mutasyabbihun. Kemudian takyifin wala ta'tilin wala tashbihin, dan tidak menyamakan Allah SWT. Contohnya Allah SWT itu sama kayak pesawat yang jatuh turunnya. Waliyadzubillah, ya, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyamaan mereka.
Ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sebenarnya belum masuk kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan tauhid, ya, yang berkaitan dengan tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Pertemuan berikutnya yaitu membahas tentang apa? Pak Agus kemarin apa tentang apa kemarin? Ya. Insyaallah taala itu menyiapkan kitabnya, judulnya, ya, atau kita bahas dulu dalil-dalilnya di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Besok masih ada pertemuannya, ya, jadi Selasa, Rabu, Kamis. Yang datang ya alhamdulillah, yang shift ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.